Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita hari ini bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat bersalam senantiasa kepada Nabi kita Nabiana Wahyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, hari ini tidak bisa hadir dan beliau titip salam katanya kondisikan saja oleh Pak Ajang ya. Beliau hari ini sedang ada apel di Sekretariat Bupati ya, pembekalan dari Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan. Beliau menitip salam kepada kita untuk kegiatan ini. Bapak Ibu Wali kelas yang saya hormati, terima kasih telah hadir memenuhi undangan saya khususnya karena kegiatan ini adalah aksi nyata guru penggerak ya. Saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut, yaitu menyebarkan budaya positif ya, temanya menyebarkan budaya positif kepada rekan-rekan guru dan kepada siswa. Kenapa kepada guru-guru? Namanya guru penggerak ya, kalau kepada siswa katanya untuk apa ya, siswa penggerak bukan guru penggerak itu namanya. Jadi sasarannya kepada Bapak Ibu Wali kelas. Nah, semboyan guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi sekarang ini saya ingin menggerakkan Bapak Ibu guru. Awalnya saya tergerak itu saya daftar ikut calon guru penggerak. Bergerak saya mempelajari modul-modul dan sekarang menggerakkan. Tadinya saya berada di zona nyaman sebetulnya ya, apalagi sedang COVID-19 Bapak Ibu. Santai di rumah, Zoom, buat konten, gaji dapat. Bahkan saya sampai punya kebun pisang waktu COVID itu. Punya kebun pisang sampai lumayan agak luas ya, sampai 200 tumpah gitu ya. Jadi itu saking nyamannya waktu COVID. Nah ternyata Bapak Ibu, orang lain waktu COVID itu banyak pelatihan-pelatihan termasuk guru penggerak angkatan 1. Waktu itu saya belum tergerak, istri saya mau ikut, saya larang, nggak usah, kita ini aja, kita nikmati ya. Tetapi ternyata ilmu di guru penggerak yang tadinya saya motivasi saya itu ingin ikut kepala sekolah, setelah saya ikut bukan itu ya, bukan itu. Kepala sekolah itu mungkin kalau menjadi itu bonus, tetapi banyak sekali ilmu perubahan yang selama ini kita anggap benar ternyata tidak tepat ya, tidak tepat menghadapi siswa, menyampaikan materi kepada siswa. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada pengajar praktik Neng Mida Novianti SPD. Ini kakaknya dari Ibu Tri ya, yang telah membimbing saya. Terus fasilitator, ini saya ada kelas di fasilitator oleh Pak Wandi Praginda SPD MSI. Saya ucapkan terima kasih juga. Baik Bapak Ibu, ya, kegiatan ini sebagai imbas ya sebagai imbas pemahaman, pengalaman, penerapan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif, ada yang tahu budaya positif? Kebiasaan apa yang baik? Ya, kebiasaan yang
baik yang kita anggap, yang kita yakini, ya, kita yakini. Contohnya misalnya kalau kita berangkat, kalau kita mengendarai motor, kita menggunakan helm, ya, itu budaya kita menggunakan helm karena kita yakini bahwa menggunakan helm itu bisa mengamankan kepala kita dari benturan, ya. Anak-anak yang datang ke sekolah pagi-pagi 6:30 itu banyak, setengahnya sudah 6:30 sudah ada di sekolah. Dia sudah mempunyai budaya positif karena dia yakin, bukan dia takut sama bapak ibu, karena dia yakin bahwa berangkat pagi-pagi itu lebih bagus pada dia. Nah, kegiatan ini sebagai imbas pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, ya bapak ibu. Selanjutnya, dasar pemikiran budaya positif itu dari Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu kalau kemarin CBSA budak sina antem katanya, ya. Tapi Merdeka Belajar di sini sekolah yang ramah anak, ya, sekolah yang berpihak pada murid. Jadi muridlah yang harus jadi nomor 1 di sekolah itu, ya. Selanjutnya, tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922, ya Bu Yanti, ya. Nah, kemarin waktu di Benteng Panderbuk itu ada itunya miniatur Ki Hajar Dewantara. Saya baca sepintas, oh iya, pada tanggal 3 Juli 1922. Ki Hajar Dewantara dalam bukunya dia ada kata kunci, ya. Yang pertama mungkin menghamba kepada anak. Jadi guru itu menghamba kepada anak. Ki Hajar Dewantara mengambil menghamba kepada anak. Sejarahnya waktu itu Ki Hajar Dewantara sekolah di Belanda, dan dia mempunyai anak. Ketika dia sedang mengerjakan tugas, anaknya itu mengganggu, ya, mengganggu. Jadi dilemparnya keluar anak itu, dia marah. Anak itu abnormal, ya, anak Ki Hajar Dewantara itu. Dan setelah malam, setelah dia sadar, dia buka rumahnya, dia buka pintu rumahnya. Ternyata anak itu kedinginan dan bibirnya membiru karena waktu itu musim dingin. Akhirnya dia nangis dan dirangkulnya anak itu, dan dia, kalau kita bertobat, ya, saya akan menghamba kepada anak. Jadi tuangkan dalam teorinya. Selanjutnya, guru sebagai pembimbing, ya. Kita di sekolah wajib membimbing anak-anak didik kita. Guru sebagai fasilitator, kita sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Mengibaratkan juga guru itu sebagai petani menanam jagung. Di teorinya, kalau bibit jagung unggul, bibit jagung hibrida ditanam di tanah yang subur, petani itu menyiangi gulma-gulma dan memberi pupuk, insya Allah panennya akan bagus. Tetapi kalau bibit jagung jelek, kurang berkualitas, ditanam di tanah yang tandus dan petani membiarkannya, panennya akan gagal, ya. Diibaratkan seperti itu. Terus menebalkan garis-garis samar menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, garis-garis samar itu kalau kita dulu teori kita bahwa anak itu dilahirkan sebagai kertas kosong. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak sebagai kertas kosong. Anak itu sudah memiliki sifat, tapi masih samar-samar. Jadi diibaratkan sebagai kertas yang sudah ada goresan tetapi samar-samar. Kita sebagai guru wajib menebalkan garis yang masih samar itu, sehingga kalau ada garis-garis yang negatif, sifat-sifat yang negatif kalah dengan penebalan dengan yang positif, ya, dengan yang bagus. Itu teori Ki Hajar Dewantara. Terus guru harus mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini yang ditekankan. Kodrat alam di mana kita berada. Kita berada di tata Sunda. Akan berbeda kalau kita mengajar di tata Jawa atau di Melayu, ya.
kita berada di lingkungan yang agamis, banyak pesantren. Kalau saya dulu mengajar di Batam, Bapak Ibu, di setiap kelas pasti ada 2-3 orang siswa yang agamanya Kristen, Buddha, ya. Tentu akan berbeda dengan di kita, ya, di Sunda. Kita homogen, hanya satu Muslim, ya. Terus sukunya di kita semua hampir sama, sukunya suku Sunda. Kalau saya dulu di kelas itu ada yang Batak, ya, ada yang Chinese, ada yang Melayu, ada yang Sunda. Tentu keberagaman budaya itu harus dipertimbangkan. Yang selanjutnya kodrat zaman. Nah ini yang seru, ya, kodrat zaman. Di televisi tadi pagi saya di TV One, fenomena nikah dini di Jawa Barat, di Jawa Timur, ya. Pernikahan di Jawa Barat, kalau nggak salah di mana tadi itu ada tahun 2022 itu 350 anak di bawah umur 17 tahun mengajukan pernikahan dini dengan alasan ekonomi, hamil di luar nikah. Ini fenomena menurut saya, ya. Dan harus menginikan masyarakat, harus ada sosialisasi bagaimana supaya tidak terjadi nikah dini. Selanjutnya zaman sekarang berbeda dengan zaman kita, Bapak Ibu, ya. Anak-anak sekarang pulang ke rumah itu, kalau dulu kita pulang rumah main kaleci, main layangan, sona, gala benteng. Anak-anak ayeuna mah tiktokan, terus TK udah pandai COD-an pakai Shopee, ya. Itu harus disesuaikan. Terus bagaimana supaya anak menarik di zaman sekarang ini, ya. Mungkin TikTok bisa menjadi media pembelajaran, YouTube bisa menjadi media pembelajaran, ya, sehingga anak lebih mudah belajar di rumah sebagai bahan tambahan. Kalau Bapak Ibu marahi anak di kelas, nama kamu udah di kelas, udah buat status WA di rumah, si ibu meni nyeri hati si ibu. Baik Bapak Ibu, ini teorinya. Menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajar. Kita itu sebagai seorang pemimpin pembelajar. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Nah, apa hubungannya dengan budaya positif? Salah satu misalnya untuk menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan kepada siswa. Kalau dulu ada peraturan sekolah, ya, peraturan sekolah itu bersifat satu arah, hanya dibuat oleh sekolah. Murid mau tidak mau harus menjalankan peraturan sekolah. Di kurikulum Merdeka, peraturan sekolah diganti dengan keyakinan kelas, ya, namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara murid dan guru, atau di kelas antara siswa dan wali kelas, ya, seperti itu. Makna kontrol. Makna kontrol menurut Dr. William. Jadi teori ini seorang psikolog dari Amerika, ya, namanya Dr. William Glasser, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, mungkin selama ini anggapan kita bisa mengontrol murid. Ternyata tidak, ya, tidak. Kita tidak bisa mengontrol murid. Murid bisa dikontrol kalau dia menginginkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Tetapi kalau dia tidak menginginkan dia untuk dikontrol oleh kita, maka murid tidak bisa dikontrol oleh kita. Contohnya, murid yang masih mabal,
Walaupun kita buat perjanjian, ya, buat teguran berkunjung, tapi dia tetap mabal, ya. Karena kita sebetulnya tidak bisa mengontrol murid, kecuali apa yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Saya contohkan begini, kalau bapak ibu saya suruh membuat tulisan di kertas tentang rahasia bapak ibu, apa rahasia kira-kira ya? Rahasia mantan. Serutan. Apa rahasia? Terus kertas itu bapak ibu kepal di tangan bapak ibu. Terus saya suruh minta membuka. Saya rayu, saya paksa, saya janjikan hadiah. Bapak ibu buka nggak? Buka, Bima. Buka. Negatif banget, buka. Tidak ya? Karena itu keyakinan bapak ibu ya. Tidak. Kecuali kalau dengan uang, gimana lihat uangnya yang merah buka. Ya. Baik, selanjutnya ilusi bahwa perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, ilusi bahwa kita menguatkan perbuatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Ternyata itu sebuah ilusi ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan. Ya, kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa mengkritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kalau kita mengkritik membuat murid merasa bersalah, itu menguatkan karakter. Itu ilusi. Tidak bisa. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya. Kenapa? Karena murid merasa bahwa dia tidak berharga. Ya. Kalau kita kritik terus merasa dia bersalah, contoh gimana kalau merasa bersalah? Maneh terus maneh mungkin itu teh, terusnya maneh terlambat teh, atau gimana? Gara-gara maneh jadi we. Gara-gara maneh jadi we, no lain miluan. Itu membuat rasa bersalah. Kadang kita tidak sadar tidak sadar. Saya juga kadang suka seperti itu ya. Sebelum mengetahui hasilnya ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus. Gara-gara mana untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa, ya. Itu ilusi. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Itu ilusi, ya. Murid berbuat apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Itu tidak bisa ya. Selanjutnya, ya ini yang tadi kalau tangan dikepalkan ya. Sebuah rahasia dikepal di tangan bisa di ini atau tidak, atau yang lainnya apa? Saya pernah dengar Ibu ini, maaf Bu ini, waktu itu setelah upacara Bu ini ada yang negur masa Bu ini benih rajin upacara. Bu ini jawab lebar atau negara angka gaji saya gitu. Bu ini ya, saya dengar sekilas itu. Berarti Bu Heni itu punya keyakinan bahwa mengikuti kegiatan di sekolah itu baik, dan dia tidak terpengaruh yang lain mau upacara mau tidak, dia tetap ikut upacara. Seperti sekarang ini disayangkan Ibu Yanti mau pindah ya, mau pindah. Dan Ibu Yanti, saya merasa dari rumah itu paling pagi dan datang ke sekolah. Tetapi Ibu Yanti udah ada di sekolah dengan Ibu Nenek Meli ya.
Padahal Ibu Yanti, Bu Neneng Meli, tidak ada orang yang memberi penghargaan, tidak ada orang yang menegur ya. Tetapi motivasinya, budaya positifnya itu sangat bagus sekali. Ibu Yanti, apakah kepala sekolah menegur Ibu Yanti atau memberi dipuji? Enggak ya, enggak. Karena udah budaya seperti itu. Sama seperti kita mungkin sholat ya atau bangun subuh. Kita tidak ada yang menegur kita atau menasihati kita tetap bangun subuh. Baik, selanjutnya. Apa yang dimaksud disiplin dan kebajikan universal? Ada yang tahu disiplin apa disiplin? Disiplin dan kebajikan universal? Nggak ada ya. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini mungkin ilmu baru ya, restitusi. Kalau hukuman sudah biasa, kalau konsekuensi, ya hukuman sifatnya spontan ya, spontan hukuman dari guru kepada murid itu hukuman. Kita menurut pendapat, salah satu pendapat di guru penggerak, kita itu kalau bisa menghindari menghukum kepada siswa ya, hindari menghukum kepada siswa. Kenapa kita menghindari? Karena hukuman itu membuat siswa merasa dongkol, merasa kadang ingin membalas ya. Jadi siapa tuh yang patut menghukum? Yang menghukum itu adalah aparat penegak hukum ya. Yang menghukum itu kita sebagai guru, tugasnya adalah mendidik dan mengajar siswa. Jadi kalau menghukum sudah ada aparat hukum. Terus kalau konsekuensi, pelanggaran dari kesalahan dia ya, misalnya kalau dia tidak mengerjakan tugas, berarti setelah istirahat dia mengerjakan tugas, itu konsekuensi, menyelesaikan suatu hal yang tidak dibereskan ya. Kalau restitusi, memperbaiki kesalahan siswa ya. Baik, selanjutnya bagaimana merumuskan keyakinan kelas. Ini yang akan kita bahas lebih dalam, merumuskan keyakinan kelas. Nanti semua rekan-rekan, ibu guru dan wali kelas memberikan masukannya. Tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu tujuan disiplin positif ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam budaya kita, makna disiplin yang kita nih sekarang ya, makna disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu kita itu orang anak yang patuh kepada kita, itu yang disiplin. Padahal makna kata disiplin sesungguhnya adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita sholat tepat waktu, karena kita percaya kan? Karena kita percaya bahwa itu kewajiban kita. Itu maksudnya ya. Selanjutnya ini teorinya ya, disiplin artinya belajar. Disiplin juga harus ada motivasi intrinsik ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, saya tampilkan hanya satu saja. Nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Apa itu nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, di profil pelajar Pancasila ada 6 ya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bermoral kritis,
berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini masih ada lagi yang lain, tapi supaya tidak bingung ini aja dulu ya. Terus 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal. Kalau siswa datang ke sekolah karena takut dihukum, takut dimarahi orang tua, itu motivasi eksternal ya. Karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi eksternal juga. Kalau siswa di kelas, siswa bapak ibu di kelas mengerjakan latihan, mengerjakan tugas, hanya ingin mendapatkan nilai semata, itu motivasi eksternal, ya, bukan motivasi intrinsik, bukan motivasi dari dirinya. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah ini yang ingin di Merdeka Belajar itu ingin diraih untuk mendapatkan motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ya, titik yang ketiga yang ingin dicapai. Jadi bagaimana caranya? Caranya salah satunya yaitu membuat nanti keyakinan kelas ya. Baik, sebelum keyakinan kelas kita ini kan dulu hukuman yang tadi, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana. Jadi kalau kita menghukum murid tidak terencana ya. So, Pak Adi terlambat, Pak Adi terkerja tugas. Satu hari malam hukuman anak. Badai sasapu, badai nyanyi, badai naon. Terus hukuman tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya kalau dihukum gitu ya. Dan murid tidak dilibatkan dalam hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pemarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Konsekuensi, ini konsekuensi di Merdeka Belajar diperbolehkan ya. Konsekuensi sudah terencana, jadi direncanakan atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Bapak Ibu, kalau di sekolah kita bagus nggak dibuat konsekuensi? Harus. Jadi kalau hukuman ditiadakan, dibuat konsekuensi dan disepakati, bagus nggak? Lumayan. Contohnya misalnya murid mabal, konsekuensinya apa kira-kira yang bagus? Kebersihan kelas. Murid mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Kerjakan tugas. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dari mana kamu kesiangan? Saya bangun kesiangan karena semalam mengerjakan. Oh iya. Rumah kamu di mana? Saya jauh Pak, ditambahkan sekitar 2 kilo. Saya kesini jauh. Oh, jauh juga ya Bapak. Semua orang juga kesiangan. Kalau dari sekarang bagaimana cara kamu supaya kamu besok bisa memperbaiki tidak kesiangan lagi? Saya akan mengerjakan tugasnya di sore hari agar saya bisa tidur lebih awal dan bangun tidak kesiangan. Kamu tahu kesepakatan kelas kita kan? Ya, bagus kalau begitu. Kamu sudah tahu kenapa yang mendapatkan dari kejadian ini? Nilai mengajarkan menghargai waktu karena dengan disiplin waktu saya menjadi disiplin. Apa umpan balik yang kamu rasakan setelah kejadian tadi? Hati saya merasa lega,
dalam permasalahan, ada jalan keluarnya dan saya bisa mengambil hikmahnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan menyampaikan budaya positif sekolah ya, yang nantinya akan membuat keyakinan kelas. Budaya positif sekolah kira-kira apa yang pernah kalian dengar tentang budaya positif sekolah? Yang tahu? Sekolah budaya positifnya apa? Datang tepat waktu, budaya positif. Apalagi? Jangan malu-malu, jangan jaga kebersihan. Apalagi? Harus rapi. Kebersihan lingkungan. Kebersihan Benar. lingkungan. Kamera oke. Atribut lengkap. Apalagi? Miliki di sekolah ini harus dibentuk keyakinan kelas. Jadi kalian merasa nyaman. 2, 3. Yang sudah. Surat cintaku padamu. Laporan 3. Ini baca kamu apa Nabi? Ya, nanti perwakilan dibacakan. Oke, dengan belajar dengan tekun. Saya ingin bebas di dalam kelas. Saya ingin selalu semangat belajar. Saya ingin di dalam kelas disiplin. Saya ingin kelas ini selalu bersih dan menjaga kebersihan, datang tepat waktu, belajar dengan rajin. Saya ingin terlihat cukup di kelas ini, Rifan seorang kapiten. Saya ingin sekolah ini bersih dan nyaman dan selalu. Bersihkan kelas setiap hari sesuai jadwal biar wangi dan bersih. Kelas bersih. Saya ingin terlihat rapi di kelas. Aku ingin terlihat rapi. Saya ingin kelas ini bersih. Saya ingin selalu belajar. Saya ingin semua siswa dan siswi kelas 9 menjadi anak yang disiplin. Saya ingin semua murid kelas 9 disiplin. 10 Januari 2023, keyakinan kelas 9E saya nyatakan sah. Selanjutnya saya tanda tangani mulai dari ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Sultan. Ya, Sultan, mulai dari Sultan di sini tanda tangani. Semuanya harus ditandatangani ya. Ini Pak. Ya. Murid terlambat masuk kelas, apa konsekuensinya? Yang bagus apa kira-kira? Itu harus disepakati dan diinikan diberikan kepada murid, sehingga kalau murid melanggar, murid udah tahu oh ini konsekuensinya. Jangan kalau hukuman kan tiba-tiba push up, sekarang nggak boleh lagi kurangi uang jajan, atau misalnya tidak pakai beli atribut konsekuensinya ya, rambutnya panjang konsekuensi dipotong rambutnya. Apalagi kira-kira Ibu? Sepatunya warna-warni konsekuensinya Dicat ke sekolah. Malah jadi pemasaran. diambil. Nah, kalau mau itu dibuat dan disepakati oleh siswa. Kalau mau di ini ya, nanti kita jalankan sama-sama, Bapak. Tidak bisa sendiri-sendiri. Dan karena kita merdeka belajar, si konsekuensi itu diinginkan kepada siswa, disosialisasikan, disepakati. Kalau siswa sepakat, kita jalankan. Kalau tidak, direvisi lagi. Ya, itu konsekuensi. Konsekuensi dengan hukuman. Karena hukuman di merdeka belajar itu tidak diperbolehkan ya. Kayak kemarin ya, Pak Jaka waktu mau semesteran yang minta apa
tanda tangan itu sebagai ajang balas dendam. Itu di Merdeka Belajar lah nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau anak tidak mengerjakan tugas, ya sudah menyelesaikan tugasnya, konsekuensinya ya. Selanjutnya penghargaan. Bapak Ibu menghargai anak di Merdeka Belajar itu ternyata tidak bagus ya. Di kurikulum Merdeka nyogok sebenarnya, nyogok namanya Merdeka di kurikulum Merdeka. Kalau kita memberikan penghargaan kepada anak itu ada artinya nyogok ya. Ini kan tidak baik, menerapkan kebiasaan tidak baik. Termasuk misalnya memberikan sok anu bisa kerjakan dia mungkin diberi uang jajan ke ibu, kita kan nyogok atau seolah-olah kita itu tidak mampu untuk menyuruh anak gitu ya, memberi tugas kepada anak. Itu di kurikulum Merdeka. Kalau kan hari dan kaki. Nah, kamu dulu. Kalau kan masih yang kak dulu. Boleh itu. Itu tidak jawab itu. Penghargaan. Iba. Teorinya gini ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita memberi penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi hubungan guru dan murid rusak, ya. Karena memberikan penghargaan, ya. Jadi upami ada kita memberikan latihan lagi, terus kita tidak memberikan penghargaan, itu di hatinya nuntut. Apa lima diberi aina mentor gitu kan. Ya hubungannya jadi rusak. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau ada sebuah penelitian yang menginginkan sebuah penghargaan, itu penelitiannya tidak tepat, ya. Ini sudah diteliti. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Kenapa penghargaan menghukum? Kalau di kelas ada 32 siswa, Bapak Ibu, terus kita memberikan kepada siswa satu orang yang nilainya bagus, misalnya matematika ada yang 100, Ibu Erna diberikan hadiah, ya. Nah yang senang itu yang satu orang, yang 31 orang itu artinya dongkol, ya, iri kepada temannya, ya. Itu maksudnya penghargaan menghukum. Maaf, untuk hal ini penghargaan itu kan banyak jenisnya ya. Yang tadi Bapak sampaikan kan lebih bersifat kepada material, sedangkan penghargaan juga bisa bersifat non material. Apakah yang dimaksud dengan penghargaan yang dibahas ini ada semua jenis penghargaan, baik itu material maupun non material? Karena pada kenyataannya ketika kita di lapangan, khususnya di kelas, itu kan ketika anak-anak itu paling sulit, paling malas itu kan mencatat ya Pak ya. Tapi kita kasih reward. Kalau paling cepat mencatat itu kasih kita nilainya misalkan A. Ya 10 tercepat kedua itu B, itu ada konsekuensi yang memang lebih positif kepada anak. Ketika sudah terbiasa seperti itu, anak lebih cepat di dalam mengerjakan tugasnya, khususnya dalam mencatat. Nah, kalau dibandingkan dengan perbedaan seperti itu, ternyata tidak semua reward juga buruk. Menurut Bapak itu bagaimana? Baik, bagus sekali. Ya, kalau di teori ini ya Ibu, penghargaan itu alangkah lebih baiknya kepada semuanya, kepada semua siswa. Kalau mau memberi penghargaan, boleh penghargaan kepada semuanya. Kalau seperti itu, motivasi siswa itu masih motivasi ekstrinsik, mengerjakan cepat itu, ya, bukan motivasi intrinsik. Ya, bukan motivasi dari dalam dirinya. Kalau misalnya mencatat, dia mencatat tercepat 10 orang dia mendapat A, yang 10 orang kedua B, 10 orang ketiga itu C. Itu yang tercepat 10 itu dia mengerjakannya itu bukan karena keinginan dia, budaya positif dia, tetapi karena ada yang diinginkan. Itu yang disebut penghargaan merusak, ya. Ya sama Ibu, seperti berarti kalau itu seperti itu tidak menanamkan budaya positif, ya, belum menanamkan budaya positif, tapi kepada anak itu menanamkan keinginan eksternal dia. Anak itu mengerjakan itu karena ada sesuatu gitu ya. Nah di Merdeka Belajar Ibu itu alangkah lebih baiknya tidak dikurangi yang seperti itu ya. Bagusnya Pak. Ya bagusnya dikurangi sehingga anak itu mengerjakan itu
karena dasar dirinya sadar bahwa belajar itu adalah kewajiban dia. Sedikit lagi ya Pak ya, sedikit yang belum saya pahami gini. Kadang orang untuk bisa terbiasa itu awalnya karena terpaksa. Kita saja contohnya dari kecil, menerapkan sholat itu awalnya kan karena disuruh. Tidak mungkin langsung terbiasa sholat, istilahnya begitu. Anak juga sama, ketika ada sesuatu yang bermotivasi bersifat ekstrinsik dan intrinsik dalam dirinya, itu kan tidak langsung anak itu langsung timbul sendiri. Pasti harus ada pemicu, yaitu dari ekstrinsik tadi. Istilahnya gini, anak itu dia terbiasa karena memang ada pemaksaan awalnya, entah itu sebuah peraturan, entah itu sebuah perintah, gitu. Itu kan tidak sesuatu yang memang dia inginkan, tapi sesuatu yang memang harus dia lakukan. Tapi dari sesuatu yang harus dia lakukan menjadi sebuah kebiasaan yang dia imani, istilahnya dia terbiasa melakukannya gitu, dan dia enjoy gitu. Dan kita tidak memungkiri itu, sesuatu itu terjadi karena hal yang memang bukan awal dia inginkan, tapi memang perintah ataupun aturan yang ada. Dari hal yang terpaksa menjadi biasa, itu sudah bukan hal yang tabu. Terima kasih Bu, bagus sekali. Memang selama ini kita bisa karena terbiasa ya. Dan awalnya kita dipaksa. Nah, tidak mau gitu. Mau tidak mau harus ikut. Iya. Nah, karena kita sekarang kurikulum merdeka, itu kalau dulu peraturan itu namanya ya. Sekarang itu bukan peraturan lagi, namanya keyakinan. Keyakinan itu ada kedua belah pihak, antara yang akan menjalankan dengan yang mengontrol gitu ya. Kalau dulu peraturan, kalau sekarang keyakinan namanya, karena di Merdeka, kurikulum Merdeka. Jadi ada ikut andil antara siswa dengan guru. Jadi lebih kesepakatan berarti. Iya, lebih kesepakatan. Karena kenapa? Supaya anak merasa nyaman, mulai dia berangkat ke sekolah, berada di sekolah, tidak tertekan bahwa yang ada di kelas peraturan yang tadinya peraturan itu adalah hasil dari pola pikir dia gitu. Ngerti ya? Satu lagi, jika memang dimulainya dari sebuah kesepakatan, kita yakin anak-anak itu akan banyak sekali menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan aturan. Nah, bagaimana cara kita bisa membalanskan antara keinginan anak dengan aturan sekolah? Kita kan sebagai pembimbing ya, sebagai fasilitator, kita fasilitasi, kita mana yang baik, mana yang buruk, kita tentu tahu ya, mana yang baik, mana yang buruk kepada anak. Sehingga kalau yang buruk masa kita tetap biarkan, yang baiknya kita yang buruk kita luruskan, yang jelek kita luruskan, yang baik kita ambil ya, gitu ya. Bisa Bu. Kita coba Bu, kita coba. Lebih penerapan penerapannya. Kita coba, ini kan teori baru, model baru. Alangkah baiknya orang lain sudah mencoba, tetapi kita tidak ada kata terlambat. Kita coba ya di kurikulum Merdeka. Saya sudah angkatan 7, berarti sudah ada 6 angkatan ke belakang sudah mencoba ini. Kita coba kegiatan ini, kita coba teori ini di lapangan ya. Mudah-mudahan berhasil, dan tidaknya itu proses Ibu ya, itu proses. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam program ini dan sekolah kita ada perubahan ya. Terima kasih Bapak Ibu masukannya dan pertanyaannya, dan itu memang betul. Dan saya pun di grup guru penggerak itu kayak Petualang Sarina ya. Kami dikasih modul, dikasih LMS, kita belajar, terus kita diskusi, dan di diskusi itu pasti ada penolakan dari metode-metode lama ya. Itu pasti ya. Dan itu akan terjadi, dan memang terjadi di lapangan. Karena kita sudah terbiasa dengan metode lama ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, menurut Alfrecon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, ini menurut pendapat ahli. Ya,
bukan pendapat saya. Kalau kita menjanjikan sesuatu, kita berasumsi bahwa orang itu tidak akan melakukannya. Pikiran kita, ya. Dulu saya gini, saya juga gitu Bu. Sok anu hayang engal ui latihannya dibereskan. Sok itu, memang tiga ilmu gitu. Memang anak itu kerjaan, berarti anak itu ngerjakan itu bukan karena keinginan dirinya, tapi karena ingin pulang. Terus saya kan buat film pendek ya Bu, film pendek di channel saya, film pendek tentang cerita inspiratif. Nah cerita itu video buat video film pendek. Video itu saya masukkan di channel saya dan channel siswa. Siapa yang penontonnya paling banyak, saya kasih hadiah. Ya, dulu memang seperti itu juga. Ya. Ternyata yang itu kan desainnya ke keluarganya, ke saudaranya, ke teman-temannya supaya yang nonton dan lainnya yang banyak. Ya. Tetapi menurut teori seperti itu ya. Kalau kita menjanjikan sesuatu berarti kita sebetulnya berasumsi orang itu tidak akan mengerjakannya. Keyakinan kelas, nah ini yang akan kita buat ya. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Ya, murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Tadi ada usulan untuk keyakinan kelas, kita buat rambu-rambu aja kepada anak. Ini rambu-rambunya sehingga bukan menggiring ya. Anak itu ada bayangan, oh ini yang baik untuk mereka ya, dan disepakati oleh anak. Ini contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu. Contohnya ini dari CGP Angkatan 5 ya. Setiap anggota kelompok perlu belajar, senang, melaksanakan tugas, saling menghargai, merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, senantiasa membantu, hormat. Kami menghormati bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Pekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini contoh keyakinan kelas. Nanti kita buat keyakinan sekolah. Contohnya ya, ada rambunya keyakinan kelasnya. Contoh ini, datang tepat waktu, apalagi kira-kira berkomitmen terhadap tugas. Untuk rambu-rambu kira-kira apa? Ada nggak? Ustaz? Membersihkan kelas Ya, membersihkan kelas. setiap hari, Membersihkan kelas setiap hari. menyelesaikan PR. Saya juga ini ada ya, sebenarnya. Yakin gitu. Sebagai ini, kadang-kadang mau direvisi boleh, mau digunakan, mau ditambahkan boleh. Ternyata enggak. Kurang ya. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Boleh masuk nggak datang tepat waktu? Masuk. Boleh. Untuk rambu-rambu, nanti saya print, saya berikan ke Bapak Ibu wali kelas untuk di kelas ya. Untuk rambu-rambu di kelas, nanti keyakinan kelasnya boleh ditulis menggunakan kertas karton. Itu oleh sekretaris, ditandatangani oleh seluruh siswa, ditandatangani oleh Ibu wali kelas. Boleh seperti itu? Coba berpakaian datang tepat waktu, oke? Bagus? Bagus. Berpakaian rapi? Bagus. Ya harus. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Oh, itu mah ciri khas harus. Harus mengerjakan tugas tepat waktu atau berkomitmen terhadap tugas ya, sama ya. Ustaz di BP silakan masukannya. Merawat kelas bersama atau mau diganti? Membersihkan kelas bergantian? Sesuai jadwal tiket. Merawat kelas sesuai jadwal tiket. Oke.
Terus merawat dinding kelas. Boleh, tapi selama ini dinding kelas sudah coret, bahkan curhat di dinding kelas. Ya. Hatiku sedih ditinggalkan oleh. Merawat dinding kelas, bertutur kata sopan. Ya. Bergotong royong. Ya, tidak. Tidak. Ya. Wajib bahagia. Kalau diboto. Gaya saka. Saka harus main dewe. Jogja. Gaya pura-pura bahagia. Boleh, wajib bahagia. Oleh Jogja. Wajib pura-pura bahagia. Wajib bahagia. Saling menghormati. Ya. Saling menghargai. Masuk. Sama saja. Rambut rapi. Berkata sopan, bertutur kata sopan ya, ini ya. Bertutur kata sopan, menjaga fasilitas sekolah, meja dan kursi ya. Karena bisa satu keyakinan. Apalagi Bisa juga perapian di kelas nih. meja dan kursi, berkomitmen terhadap tugas. Apalagi Itu silakan. teratur gitu sesuai tempatnya kursi di mana waktu kelas. Masuk tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Udah. Udah, Udah, ya, datang tepat waktu. datang tepat waktu ya. Apalagi Bapak Ibu silakan masukkannya. Bager Kang Guru. Bager Kak Guru. Sopan. 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 Ada salam sapa. Berdoa sebelum Berdoa. Tapi kan kadang tacan berdoa terus Berdoa sesudah dan sebelum dan sesudah belajar. Kami di Diaman Pajang no. Ikrar santri 1 rajin sholat sepanjang hayat. Itu mengganti. Apalagi silakan Bapak Ibu. Silakan panjang. Makin banyak masukan makin bagus. Berdoa sebelum dan sesudah ya. Kembalikan barang yang dipinjam. Tak. Apalagi Bapak Ibu. Ayah hutang sama ibu kembalikan. Kita kasih rambut sapu jangan Ya. kelas salis. Ya itu deh. Menjaga barang milik Kereta. kelas Orang lain. dan orang milik orang lain. Tong rambut dari minggu deui. Di sini uang. Kan soalnya ada gitu. Paris. Menjaga barang milik kelas dan milik orang lain. Tepat atau apalagi silakan. Yang tidak perlu dijaga. Mengembalikan kalau mau. Mengembalikan kalau meminjam. Mengembalikan barang yang dipinjam gitu. Mengembalikan barang orang lain yang Masuk. dipinjam. Ya kalau mengembalikan sudah pasti pinjam dia. Jaga. Gitu ya. Ada lagi? Baik, sudah mungkin nanti ada masukan setelah ini boleh ada masukan ya. Kalau sudah terpikirkan, sudah ini lagi. Kita lanjutkan
Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia berbuat itu ada kebutuhan dasarnya. Ada bertahan hidup, bahasa Inggrisnya survival ya. Survive. Penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ini 5 dasar kebutuhan hidup. Nah, setiap manusia, setiap orang kalau berbuat itu ada kebutuhan dasar yang dia penuhi. Sama juga seperti siswa, ya. Nah, siswa berbuat itu ada kebutuhan dasarnya. Misalnya contoh anak Bu Neneng Ratna ya. Bu Neneng Meli ya, Bu Neneng Meli, Nazwa yang tidak sekolah aja sampai hari ini. Hasna. Nah, ternyata setelah ditelusuri orang tuanya broken ya, orang tuanya cerai, tinggal dengan neneknya, dan dia karena kurang perhatian masuk geng anak pang ya, Bu. Itu ada kebutuhan dasar, mungkin dia yang pertamanya kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tua. Sama dengan yang dulu itu tahun yang kemarin itu siapa? Yang anak pang sampai 1 bulan pergi itu siapa? Anissa. Itu kan orang tuanya cerai. Saya pernah ngobrol 2 kali dengan Anissa. Orang tuanya cerai, dia tinggal dengan neneknya, ya. Orang tuanya, ibunya, dia tinggal dengan ibunya, pihak ibunya kerja di KHP, ya. Terus ibunya nikah lagi, punya anak. Si ibunya itu lebih sayang terhadap anaknya dan sering memperhatikan bapaknya daripada dia, ya. Dia itu butuh perhatian, itu. Jadi mama itu katanya suka membeda-bedakan antara adik dengan saya. Dibanding ke. Jadi akhirnya dia berteman, cari temannya ternyata temannya anak pang ya. Terus dia itu paling seneng kalau merasa bebas kalau nggak BM. BM itu bekas mobil, ya. Anak BM, bekas mobil ya. Itu ada kebebasan di sana. Dia merasa bebas, tidak lagi ada aturan orang tua, aturan kakek dan neneknya. Ya. Jadi seseorang berbuat sesuatu itu ada motifnya. Kalau tadi Sambo kemarin motifnya, katanya ada perselingkuhan, ada itu ya. Itu nggak tahu nanti. Kemarin juga kami ke Jogja, Pak Ustadz itu ngajak saya joget ya. Itu ada motif. Jauh. Sudah ketemu video Pak Ustadz, ayo videonya. Yang ngajak dan diajak punya motif. Ya. Baik, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, untuk memperbaiki kesalahan anak ada restitusi namanya. Untuk memperbaiki, restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya. Ibu ini, Bu Siti. Jadi untuk menciptakan disiplin positif itu di sini di teori ini namanya restitusi. Kalau tadi termasuk saya juga sama. Kalau sok saha nu hayang engawi kerjakan tugasnya cepat udah deh. Itu teh motivasi ekstrinsik dari luar. Nah kalau di sini sebuah pendekatan menciptakan disiplin positif namanya restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu teori menurut Gosen dalam bukunya tahun 2004 ya. Kita coba Bapak Ibu mungkin kalau anak melanggar menggunakan perbaikannya itu dengan restitusi ya. Restitusi adalah tawaran. Jadi ditawarkan ke anak. Kamu teh ayam naon kan sok ayeuna gitu. Kumaha sangan teh kitu? Iya, musyawarah ya. Bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukan restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Ya. Lima posisi kontrol nih. 5 posisi kontrol. Nada mendukung ya, kalau menghukum siswa nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot. Dari mana? Dari
dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Contoh kata-kata menghukum, patuhi aturan saya, awas kamu ya, itu menghukum. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir, selesai. Itu menghukum. Terus membuat rasa bersalah. Nada suara memeras, halus sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Contoh kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Masa kamu tidak masuk lagi? Itu merasa bersalah ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ternyata kamu tetap aja begitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu merasa bersalah ya. Posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman kadang saya sering ya dengan anak-anak posisi kontrol sebagai teman, ternyata teman itu kurang bagus juga. Tetapi kontrol sebagai teman masih positif kalau di Merdeka Belajar ya, masih boleh dibandingkan antara menghukum dan merasa bersalah. Posisi kontrol kita kepada anak sebagai teman, nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contoh kata-kata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kalian tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman ya. Ternyata sebagai teman ada nilai buruknya. Anak merasa tergantung kepada guru yang dianggap dia baik pada dia ya. Anak itu tergantung, kalau kepada yang lain tidak menurut kepada guru itu ya dia menurut ya, karena merasa guru itu sebagai teman dia. Bahkan kalau dia melanggar peraturan, dia akan berlindung kepada guru yang menganggap dia sebagai teman ya. Sebagai pemantau, ini pemantau sudah agak tinggi levelnya, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contoh kata-katanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan kalau melanggar ini? Ya, itu pemantau. Terus yang diharapkan adalah kalau di Merdeka Belajar kita sebagai kontrol sebagai manajer ya. Sebagai manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan. Jadi kalau murid berbuat salah, murid dicari solusi sendiri, ditanya dengan apa kira-kira solusi yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan dia ya. Di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Pertanyaannya, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Nah, ini fungsi keyakinan kelas untuk memperbaiki kesalahannya ya. Selanjutnya, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, seperti itu. Itu posisi manajer kita sebagai seorang guru untuk memperbaiki kesalahan murid. Ini namanya segitiga restitusi ya. Kalau Bapak Ibu melihat gambar ini, berarti Bapak Ibu sudah tahu bahwa ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap contoh pertanyaannya atau ininya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau anak melanggar ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasi tindakan yang salah, yang walaupun dia salah kita validasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, itu langkah-langkah segitiga restitusi untuk memperbaiki kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas, berbuat salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini.
Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya, itu menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat dalam validasi tindakan yang salah, kata-katanya boleh seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikapmu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Langkah ketiga diskusi menanyakan keyakinan. Ya, kalimat-kalimat yang menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, segitiga diskusi ini tidak harus berurutan saja. Mungkin kita juga pernah melakukan kepada murid, apalagi di BP ya. Apa kebutuhan dasarnya? Kenapa melakukan seperti itu? Mungkin kita pernah, tetapi teorinya mungkin baru sekarang kita tahu bahwa itu adalah segitiga restitusi. Ya. Jadi anak itu dikembalikan lagi supaya sadar bahwa dia telah melanggar aturan dan dia bisa memperbaiki diri sendiri. Baik. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Ini Mahatma Gandhi. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau masukan? Sebelum waktu itu pernah nonton ini ya, contoh 5 positive control. Ini yang segitiga restitusinya saja yang ini kan, tapi ini enggak. Nah, ini teman ya. Oke Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas mulai dari mana dan kapan kira-kira kita sanggup menyelesaikan untuk membuat keyakinan kelas? Apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, kertas karton. Satu kelas satu kertas karton cukup? Cukup? Cukup ya. Apakah butuh yang ditempel-tempel itu apa? Flash? Double tip. Double tip atau apa? Kertas yang warna-warni itu tidak langsung ditulis oleh sekretaris. Lebih bagus pakai kertas itu tempel. Jadi Kertas tempel. menarik, lebih menarik. Yang kemarin yang ibu itu masih ada ya? Contetan lebih Masih ada. Itu dibutuhkan. Ya. Tapi itu perlu ditambah lem lagi ya, karena itu kurang lengket. Terus kira-kira ibu wali kelas kapan bisa menyelesaikannya sehingga saya akan membuat banner untuk nanti akan di grand opening ya, grand opening apa namanya? kapan ya? Di launching ya, berarti ya launching di kalau nggak hari Senin hari Jumat di lapangan diumumkan kepada siswa bahwa ini keyakinan sekolah kita, terus ditandatangani oleh perwakilan setiap kelas
dan ditandatangani oleh kepala sekolah, kesiswaan, pembina OSIS. Ya. Kira-kira kapan di kelas dulu siapnya? 1 minggu cukup? Waktunya? Cukup ya? Cukup. Nanti hasilnya boleh dipoto di ini ke grup ya untuk perbandingan setiap kelas. Sepakat? Boleh? Acara kabar udah kan sok benten-benten Ya. kamu kan harus kemarin di masalah udah kehadiran Ya, ya. yang sok gegeringan wae anu sok mabal wae Iya. karena kita faktor teh kadang sim guru kan kita mah setiap masing-masing kudu katingali dan keyakinan. Iya, iya. Anu cara masuknya kan Sabtu atau 2 kan dia nggak apa dilewat kan. Betul betul. Betul. Bagus mah ada, bagus mah ada. Kalau dia tidak masuk wae sudah ditunggu sekali 2 kali pertemuan tidak ada. Ya Seminggu cukup. cukup Dari samping. Seminggu ya, cukup ya, seminggu ya. Seminggu cukup. Yang pertama yang saya akan ajukan ke sekolah kertas karton. Untuk tempel apa namanya, Bu Henry? Namanya kertas apa? Kertas posit. Ya itu. Terus apa lagi? Spidol. Perlu spidol? Ya. Spidol. Lem perlu lem? Perlu ya. Terus untuk perwakilan yang menandatangani setiap kelas, lebih bagus yang ketua kelas atau yang sering melanggar peraturan? Langgar. Ya, masukannya sob, kita sepakati. Jadi motivasi. Yang melanggar ya, yang ada kurang baik di kelasnya, nanti untuk perwakilan sekolah, perwakilan kelas di sekolah itu yang disuruh menandatangani supaya dia merasa bahwa itu adalah milik dia, ya, dan dia merasa bertanggung jawab atas keyakinan sekolah. Berarti setiap kelas mengirimkan nama-nama, mau 1 mau 2? 2 cukup? Nama siswa yang akan menandatangani keyakinan sekolah, ya, setelah membuat keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Kalau hari ini hari Kamis depan siap? Beres ya? Beres ya, insya Allah ya? Ya, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Untuk terakhir saya minta Ustadz berdoa, mungkin doa ya. Ya, kami ke kampurang kalinya teh langsung aya nu malu-malukan tadi era murah-murah eta jadi diwarang ini bahwa boleh lamun dina asesmen DP mah atau dina paket PI aya pertanyaan katanya tentang keyakinan teh ya tidak ya eta mah asa kurang greget tadi pilih ku eta nya kami andina nyeratnya lira. ya. Ya, jadi kalau model seperti ini siswa mau milih yang mana? Siswa milih yang mana? Mungkin di sisi habis ada nyamana di najuna iya milih dulu ya salah. Kan kesepakatan. Aja dak milih dia jadi adino nyamana dia situ. Ya, terus di akhir mungkin bisa dibahas begini, kesepakatan kelas 7A. Misalnya Siswa datang tepat waktu, memakai baju rapi, berambut rapi. Dengan ini saya nyatakan sah ya, diresmikan ya, pada tanggal sekian. Seperti itu boleh ya, supaya agak sedikit ini resmi. Ada lagi silakan. Anak sekarang berbeda dengan anak zaman dulu ya, Bu Astri. Nyanyinya juga saya baru tahu itu nyanyi ada domba-domba kuring. Jadi apa lah itu? Jadi lihat di YouTube ya, domba kuring, diamond kuring, anak-anak kena kuring. Ya, ada masukan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya minta kesediaan Pak Ustadz untuk memimpin doa dan menutup kegiatan ini. Pak Ustadz, supaya kegiatan ini berkah bagi kita dan ada perubahan bagi anak-anak kita ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu penyakit yang paling susah banyak hoream atau apa ini semangat tak pas uprah nah ada lumayan ada kan orang di Indonesia kan kesadaran sendiri tapi memang motivasi gitu perlunya kemudian tanah ya dulu tapi begitu dengan atas kewajiban ulang sadayana mudah-mudahan panjenengan sing dibukakan hidayah sareng taufik kangge ulang sadayana. Allahumma sholli wa sallim ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan dakirin hamdan yu'abbi mahawib wa bi'uhidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warjuhna fa innaka khairul rajihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Agisna ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ka Pak Ustadz Farid anu atas doa. Terakhir mungkin dari saya sebelum tutup kalau itu dari Mata Padani ini dari Mario Teguh ya, orang-orang yang berhenti belajar dan akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi kita harus terus belajar karena anak kita juga bukan anak zaman dahulu, tetapi anak zaman now ya. Terakhir ada pantun, muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada contohnya. Ya. Kami di print katanya, Benar-benar di print disebarkan sebanyak jumlah kelas. Rambu-rambu. Pilih ayah masukan pada Rosan mangga. Abi yang ke selanjutnya juga umpan balik ya. Umpan balik salah satu guru. Mau dari siapa? Mau dari Ibu Siti, Bu Herni udah ya, Ibu ini atau siapa? Umpan balik untuk kegiatan ini. Saya minta umpan balik untuk kegiatan ini. Apa umpan baliknya? Baiknya di mana, kurangnya di mana? Atau dua orang dari Pak Farid dengan Bu Siti lah ya. Silakan Pak Farid. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin alhamdulillah dengan ada acara ini termasuk pemaparan dari tadi umpan baliknya ketika menyadari, apalagi ketika tadi melihat ada tentang waktu itu yang ada hukuman, ada itu, jadi jadi yang paling bagus ini sebelah mana. Tapi ketika saya ambil kesimpulan, memang pada manusia itu yang ditunggu itu memang kesadaran sendiri. Jadi makanya di dalam agama ada, karena agama Islam itu rahmatul alamin. Memang betul-betul itu. Kalau dalam pandangan saya itu masuk juga ke bab tobat. Jadi yang kudu sadar sendiri. Bahkan kalau di pesantren Salafi, termasuk saya kan, ada pesantren yang sama sekolah, ada yang pesantren top tanpa sekolah ya. Di situ emang diajarkan. Jadi kesadaran sendiri itu timbul. Ketika tadi saya mendapat pemaparan, jadi teringat kembali, oh
waktu-waktu itu ya, waktu ketika saya perbandingan di pesantren modern sama di pesantren Sapi. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan mungkin ini untuk kemajuan di SMPN 1 Luhulung. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ada boleh. Yang berpengalaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan terlaksananya kegiatan ini memberikan banyak sekali pembelajaran di mana mungkin setelah menyimak pemaparan dari awal sampai akhir, ini merupakan sebuah inovasi ya, baik dari segi pemikiran maupun mungkin metode dalam membentuk proses belajar mengajar yang memang lebih maju sesuai dengan perkembangan zamannya. Hanya mungkin yang menjadi beberapa titik kelemahan menurut saya yang tadi saya perhatikan adalah di mana mungkin kita harus banyak sekali belajar dalam proses penyadaran secara intrinsik tadi ya, karena kesadaran itu memang betul-betul tidak bisa muncul secara cuma-cuma. Itu tentu perlu ada rangsangan ya, dimana proses rangsangan ini sendiri harus kita upayakan dengan banyaknya belajar, khususnya dari pribadi kita sebagai seorang guru ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya program ini menjadikan kita lebih maju dalam memberikan proses pendidikan kepada anak-anak dan pembelajaran untuk diri kita, supaya kita bisa lebih berkembang, tidak hanya anak tapi juga kita bersama-sama menjadi lebih baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Farid dan Ibu Siti. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di lapangan. Karena kalau tidak diaplikasikan teori saja percuma. Saya juga kalau hanya teori ngomong saja tidak ada dulunya, ya, saya merasa tidak ada apa-apanya dan percuma saya mengikuti program guru penggerak, tidak ada manfaat bagi sekitar ya, khususnya SMP 1 Luhulung. Terus mungkin satu lagi ini pesan Bapak Ibu, dengan siapa lagi sekolah kita ini dimajukan, dengan siapa lagi kalau bukan dengan kita semua. Bapak kepala sekolah, kalau kita mengharapkan kepada Bapak sekolah, sebentar lagi mereka itu dipindahkan. Refleksi, diseminasi budaya positif di sekolah. Guru seharusnya bertindak sebagai manajer di sekolah dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan kasih sayang. Jika murid melakukan sebuah kesalahan, maka gunakanlah segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Dengan cara begitu, diharapkan siswa dapat berdisiplin. Siswa dapat disiplin dengan baik tanpa harus kita paksa dan ada dalam diri dia, atau dia menyadari bahwa disiplin itu menjadi sebuah kewajiban bagi dia, menjadi sesuatu yang dia yakini. Jadi kitalah yang harus menggerakkan atau mengindikan siswa kita di sekolah ini. Jangan berharap kepada orang lain, diri kita aja dulu sendiri yang berubah ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta umpan balik dari kalian setelah kalian di kelas 9E
melaksanakan keyakinan kelas. Mulai dari Naisila, Aulia, dan Amelianda. Dipersilakan. Menurut saya dengan dibuatnya keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 9 membuat adanya perubahan besar yang sangat signifikan, mulai dari kebersihan semakin meningkat, siswa kelas 9-nya menjadi lebih disiplin karena keyakinan kelas 9E dibuat oleh aspirasi dari siswa dan siswi kelas 9E. Terima kasih. Mudah-mudahan keyakinan kelas 9E bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.